Bismillah, Assalamualaikum. Jumpa lagi sobat santai semua. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang metode beternak burung. Dalam hal beternak burung, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, ada beberapa model kandang ternak yang diterapkan. Tentunya ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Untuk itu, kita akan bahas di sini biar kita bisa menentukan kandang model apa sih yang akan kita pakai untuk beternak burung. Apakah menggunakan sistem ternak dengan kandang koloni atau aviari, atau ternak dengan sistem kandang baterai atau soliter. Simak terus videonya. Ya, yang pertama kita bahas kelebihan ternak menggunakan kandang soliter dulu. Yang pertama adalah irit tempat. Jadi kita dapat memaksimalkan ruang bagian pinggir untuk menempatkan beberapa box kandang yang kita susun menggunakan rak. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua, jelas asal-usulnya. Karena dalam satu kandang hanya ada sepasang yang sudah pasti adalah induk dari anaknya. Ini hanya diisi sepasang idealnya. Oke, kemudian yang ketiga, manajemen pakan lebih mudah. Maksudnya mudah di sini dalam hal memanage jenis pakan sesuai dengan kebutuhan burung. Karena ada perbedaan jenis saat ingin menaikkan birahi atau saat indukan meloloh anaknya, itu ada beberapa jenis pakan yang tentunya berbeda ya. Jadi kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang keempat, mudah dalam pengobatan dan perawatan. Maksudnya saat burung dalam kondisi sakit atau ngedrop, kita dengan mudahnya memberikan obat-obatan atau vitamin ke dalam wadah pakan atau tempat minumnya. Juga dalam kandang soliter ini burung tidak mudah terjangkit penyakit, tidak mudah menjangkitkan penyakit ke burung lainnya. Jadi kita bisa yang mana yang sakit nih, kemudian itu yang kita kasih vitamin atau obat. Ya, di samping kelebihannya tadi juga ada kekurangannya tentunya. Yang pertama adalah biaya. Untuk setiap kandang soliter ini memiliki aksesorisnya masing-masing. Jadi apabila kita punya 10 kandang misalnya, maka kita juga wajib menyediakan aksesoris hingga 10. Nah, dia masing-masing. Kemudian perawatan ekstra. Setiap harinya kita harus memeriksa pakan dan minumnya, membersihkan kotorannya, karena bila tidak dilakukan setiap hari akan beresiko mendatangkan penyakit bagi burung. Kemudian yang ketiga, tidak mendapatkan sumber vitamin dari sinar matahari secara langsung, karena ini umumnya ya, tidak semua. Umumnya kandang soliter ini dibuat secara indoor. Jadi apabila ingin mendapatkan sinar matahari ya dijemur secara manual. Cukup merepotkan sih memang. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini yang saya lakukan
hampir setiap hari, tapi tidak setiap hari. Nah, cukup melelahkan juga kalau setiap hari harus dijemur seperti ini. Kemudian harus dilihat juga kalau dia bertelur atau apalagi meloloh anakan, ya jangan dijemur. Nah, kalau tidak dilakukan seperti ini, sulit mendapatkan sinar matahari karena di dalam ruangan. Kemudian yang keempat yaitu ruang geraknya terbatas. Terkadang walaupun sudah berpasangan, masih saja terjadi pertengkaran pada salah satunya, entah karena birahi yang berlebih atau karena tingkat agresif meningkat saat betina meloloh anakan. Karena ruang gerak yang terbatas, tentunya sulit untuk menghindar dari kejaran pasangan yang agresif tadi. Jadi ada resiko kematian karena pertengkaran itu ada di kandang soliter ini, karena ruang gerak yang sempit itu tadi. Nah, kalau tadi itu kelebihan dan kelemahan sistem kandang ternak soliter. Kali ini kita bahas kelebihan ternak menggunakan aviari. Yang pertama adalah biaya lebih irit, khususnya dalam penyediaan aksesoris. Kita cukup menyediakan 1 atau 2 wadah pakan yang digunakan burung secara beramai-ramai, jadi irit aksesoris. Nah, seperti yang kalian lihat dalam video ini, itu tidak terlalu banyak tempat pakan, itu bisa digunakan rame-rame. Kemudian yang kedua, tidak perlu penjodohan. Kita tidak lagi memerlukan proses-proses yang ribet untuk penjodohan, karena di aviari burung-burung akan mencari pasangannya masing-masing. Yang penting pastikan ada jantan dan betina jumlahnya sesuai, biar dia bisa mencari pasangan masing-masing. Kemudian yang ketiga, lebih sehat ya menurut saya, karena burung akan lebih aktif bergerak. Terbang ke sana kemari, semakin sering mengampakkan sayap juga bisa memicu metabolisme tubuhnya menjadi lebih baik. Jadi sangat jarang sekali ditemukan burung ngelemak di dalam aviari. Mereka bebas mandi, bebas berjemur sesuka hatinya kapanpun dia mau. Lalu yang keempat, ada sumber nutrisi tambahan. Itu bisa didapatkan dari tanah, dari daun-daunan yang sudah kita tanam di dalam aviari. Nah, itu dia konsumsi juga tuh. Itu sumber nutrisi tambahan selain dengan pakan atau IF yang kita sediakan di dalam aviari. Nah, berikut adalah kelemahan dari aviari di samping kelebihannya tadi. Yang pertama adalah tempat. Karena aviari ini membutuhkan lahan yang luas agar burung-burung dapat bergerak lebih baik. Ya, kalau sempit juga ya sama dengan kandang soliter tadi ya, ruang gerak terbatas. Jadi memang butuh tempat yang luas untuk membuat aviari. Kemudian yang kedua, kita sulit melakukan perawatan khusus. Jadi sulit untuk melakukan perawatannya berdasarkan klasifikasi kondisi burung. Karena dalam satu aviari kan macam-macam kondisinya. Ada yang sedang mencari pasangan, ada yang sedang proses bertelur, ada juga yang sedang meloloh anaknya. Masing-masing itu membutuhkan perawatan khusus, termasuk dalam hal pemberian vitamin. Maka kita terkendala untuk melakukan penyediaan pakan dan vitamin. Jadi gini,
Apabila kita memberikan vitamin, itu akan dikonsumsi ramai-ramai, sementara yang butuh hanya 1 atau 2 burung gitu. Atau kita ingin memberikan pakan jenis yang untuk lolohan, nanti semuanya akan ikut mengkonsumsi tuh, walaupun yang masih bujangan, walaupun yang masih anakan. Nah itu kendalanya ya. Kemudian yang ketiga, penularan penyakit itu rentan. Jadi di aviari ini sangat rawan burung menularkan penyakitnya ke burung lain karena terkumpul jadi satu. Kemudian kelemahan yang keempat, silsilahnya tidak jelas. Kadang walaupun berpasangan, jantan masih suka kawin dengan betina lain. Atau kadang saat pasangan hendak kawin, jantan lain ikut nimbrung untuk kawin. Kadang juga burung berlainan jenis seperti di video ini, itu bisa menjadi pasangan. Ini di video ini MJ dan Zebra Finch. Nah, ini sempat bertelur ini. Cuma nggak tahu ini hasilnya nanti apa. Jadi itu ya, silsilahnya nggak jelas. Oke, jadi kesimpulannya, baik aviari maupun soliter punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi sebelum memutuskan untuk membuat salah satunya, tentukan dulu tujuan kita untuk apa. Apakah sekedar hobi dan hiburan atau untuk tujuan bisnis. Kalau untuk tujuan hobi dan hiburan keluarga, maka buatlah aviari karena tidak membutuhkan perawatan khusus, dapat ditinggal dalam kurun waktu hingga mingguan bahkan. Jadi tergantung kapasitas wadah pakan. Kalau air kan kita buat sirkulasi, jadi nggak bisa habis. Untuk wadah pakan kita sesuaikan. Dan tidak perlu membersihkan kandang setiap harinya karena kotoran akan langsung terurai di dasar kandang bersama tanah. Bisa dicampur beberapa jenis burung dalam satu kandang untuk memperindah dan mempercantik. Tapi kalau tujuannya untuk bisnis, maka pilihannya adalah kandang ternak dengan sistem soliter karena tingkat produktivitasnya lebih tinggi walaupun perawatannya lebih ekstra. Baik, semoga video ini dapat menjadikan inspirasi dan menjadikan modal buat kalian untuk menentukan ingin membuat apa. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.